Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bersama Ibu Stianingsi SS, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Timpe akan memberikan motivasi terhadap Ananda semua. Ananda agar semangat sekolah di SMA Negeri 1 Timpe dengan segudang cita-cita dan harapan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar hari ini? Bersama saya, Ibu Stianingsi SS, hari ini akan memberikan motivasi tentang kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Timpe. Ananda, saya yakin memilih SMA ini bukanlah hal yang main-main, tetapi ini adalah pilihan terbaik yang telah Anda tentukan dalam kehidupan Anda. Jadi, bagaimanapun pilihan terbaik itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik, menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter guna untuk negara dan bangsa masa yang akan datang. Kemarin, Ananda sudah banyak mengenal tentang lingkungan SMA Negeri 1 Timpe, baik tentang OSIS, lingkungan sekolah, guru-guru, dan juga lingkungan sekitar. Setelah ini, Ananda harus memiliki rasa saling memiliki. Ananda tidak mengizinkan atau tidak membiarkan orang lain untuk membuli sekolah kita, untuk meremehkan SMA ini. Meskipun pada masa pandemi COVID-19, Ananda harus tetap semangat menuntut ilmu dan meraih cita-cita setinggi-tingginya. Belajar tekun, pantang menyerah. Ananda harus berpikir jauh ke depan untuk cita-cita. Karena sekarang Anda sudah memasuki usia dewasa, bukan SMP lagi. Agar semangat Ananda lebih tinggi, SMA Negeri 1 Timpe telah banyak mengukir prestasi baik nasional maupun internasional. Tingkat nasional, siswanya pernah menjuarai Lomba Karya Tulis Harapan 2 di tingkat pusat. Kemudian beberapa prestasi yang lain diraih di bidang kesenian, olahraga, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Berikut beberapa prestasi siswa maupun guru SMA Negeri 1 Timpe. Karena Ibu pembimbing karya tulis ilmiah, maka mungkin di sini yang banyak Ibu tampilkan adalah tentang karya tulis ilmiah. Selebihnya, selain ini masih banyak yang lain. Silahkan Anda nanti bergabung di SMA dan mengukir prestasi sebanyak-banyaknya. Yang pertama, ini adalah Resnita Jinuarti, mengikuti lomba Gebyar Pendidikan Sumatera Barat. Dan karyanya bersama Deli Anggraini dengan judul Mangkudu sebagai penyaring minyak jelantah. Alhamdulillah, untuk motivasi Ananda, dua-duanya ini lolos di Universitas Negeri Padang saat ini, jurusan matematik dan fisika. Kemudian ini Ananda, Olimpiade Sejarah. Beberapa kali melakukan Olimpiade Sejarah, telah mengukir prestasi. Ini regional ya Ananda, se-Sumatera, bukan Sumatera Barat saja. Alhamdulillah, 3 orang ini di tahun 2018 berhasil meraih juara 1 Olimpiade Sejarah UNAN. Saat ini, 2 yang perempuan ini lolos masuk mahasiswa undangan, sedangkan yang 1 masuk perguruan tinggi dengan jalur tes. Ini masih di Olimpiade Sejarah yang terbaru 2019 di Sawah Lunto, diadakan oleh Hima Sejarah UNAN. Pada lomba isai sejarah mendapat juara 3 dengan judulnya Nilai-nilai kemanusiaan orang-orang rantai yang tergadaikan. Kemudian ini Ananda, sebelum masa COVID kemarin, 2 siswa kelas 11 atas nama Mevri Sevia dan Rahma Silvi meraih 10 besar peringkat 7 Lomba Olimpiade Sejarah UNP tahun 2019 dari 200 peserta. Kemudian di akhir tahun sekolah kita juga mengadakan studi kampus. Ini kegiatan studi kampus ke Universitas Sriwijaya bersama para guru-guru dan staf beserta siswa kelas 12. Ini tujuannya untuk memotivasi Ananda supaya kelak dapat melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Nah, salah satu guru, ini saya sendiri Ananda, berhasil menjuarai Lomba Karya Tulis Ilmiah juara 2 saat Lawatan Sejarah Nasional tahun 2018. Dengan kegiatan ini, maka
saya diutus dari Sumatera Barat untuk mengikuti lawatan sejarah nasional dengan siswa yang lolos 3 orang dari Darmasraya SMA 1 Citiung, pesisir 2 orang. Kemudian ini saat bersama rombongan dari Sumatera Barat menuju ke Jakarta. Nah, lawatan sejarah nasional adalah ajang untuk menanamkan karakter terhadap para siswa. Saya terkesan dengan tulisan anak Aceh yang pernah menulis, "Aku temukan Indonesia di dalam bus Lasenas." Lasenas itu lawatan sejarah nasional. Jadi maknanya di situ bahwa dalam satu bus lawatan sejarah nasional itu terdapat keberagaman suku, budaya, agama, dan bangsa seluruh Indonesia. Di sana kami bersama siswa-siswi seluruh Indonesia yang lolos pada tahapan lawatan sejarah daerah mengunjungi berbagai tempat seperti makam pahlawan nasional yaitu Tengku Cikditiro. Kemudian ini Raja Aceh yang terkenal Ananda Sultan Iskandar Muda, di sini makamnya. Ini Ibu bersama utusan dari Palembang. Kemudian ini rumahnya pahlawan nasional, Ananda pasti semua sudah tahu, yaitu Cut Nyadin. Disinilah dulu Cut Nyadin tinggal beserta rumahnya, beserta peralatan kamarnya lengkap di situ. Kemudian ini masih ingat peristiwa tsunami tahun 2004, tsunami Aceh. Masjid ini tetap kokoh berdiri, tidak termakan oleh gelombang tsunami. Alhamdulillah diberi kesempatan Ibu beserta utusan dari daerah lain untuk mengunjungi masjid ini. Nah, ini adalah salah satu benteng Ananda saat di Aceh ya, benteng Indrapatri. Ini benteng saat kerajaan Iskandar Muda untuk melawan kolonial Belanda. Ya, tinggal sisa-sisa puing-puing seperti ini karena bangunannya sudah lama ya, sudah lama berlalu. Kemudian Ananda, istri Iskandar Muda itu adalah putri dari Malaysia. Jadi jika rindu terhadap kampung halamannya, maka Iskandar Muda membuatkan namanya Gunungan. Ini taman yang diisyaratkan mirip dengan geografis Malaysia sehingga bisa untuk pengobat rindu. Nah, ini Ananda, ini syukur yang terbesar ini bagi Ibu bisa mengunjungi titik nol Indonesia. Ini Ananda pernah dengar lagu Sabang sampai Merauke, inilah yang namanya Sabang Ananda. Di bawah ini adalah lautan samudra luas, samudra India yang sangat luas, dan ini batas Indonesia pertama dan batas ujungnya lagi di Merauke. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti untuk ke Merauke-nya. Nah, ini untuk motivasi Ananda, semoga besok bisa juga mengikuti. Ini peserta seluruh Indonesia. Sayangnya siswa dari SMA 1 Timpe baru sampai di lawatan sejarah daerah. Baru gurunya yang bisa sampai ke nasional. Ini Ananda, setelah terjadi tsunami Aceh, maka pemerintahan Aceh membuat namanya Museum Tsunami. Museum Tsunami ini bukan hanya untuk sekedar berfoto atau untuk wisata, tetapi di sini jika suatu saat terjadi tsunami lagi, maka insya Allah tempat ini bisa menampung karena dari segi bangunannya sangat kokoh dan tinggi menjulang. Kalau kita masuk ke ruangan ini, maka suasana tsunami, percik-percik air akan menetes dari atas kepala kita, kemudian bunyi gelombang tsunami yang sangat dahsyat sehingga mengingatkan kita untuk selalu waspada dan selalu bertafakur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ananda, selain itu ini adalah setiap ada acara, setiap ada momen besar, maka kita selalu mengadakan perlombaan. Dan ini salah satu foto pemenang acara fashion show untuk pemeriahan 17 Agustus. Kemudian ini foto yang masih Ibu simpan. Banyak ya Nanda, periode OSIS ini yang Ibu abadikan ini saat itu karena ini karya tulis untuk lomba juga tahun 2017-18. Ini kebersamaan siswa SMA 1 Timpe. Ananda,
Yang ini kegiatan Ramadan. Ananda harus termotivasi bahwa OSIS SMA 1 Timpeh juga melakukan kegiatan yang berguna untuk umat dengan mengumpulkan infak dan sodako setiap hari Jumat dan dibagikan di saat hari puasa untuk anak-anak yatim. Nah, Ananda, bahwa hidup selalu berubah, hidup selalu mengalami perubahan. Jangan berhenti ya, jangan memikirkan segala kekurangan yang terjadi pada diri kita. Namun pikirkanlah bahwa kekurangan itu bisa menjadi kelebihan untuk diri kita. Ini Ibu juga berusaha menulis sebuah antologi puisi Ananda yang berjudul Titip Rindu untuk Ayah. Ini selain Ibu juga Bu Ike pernah menulis buku tentang kepompong ya, terbang, kepompong yang akan terbang. Akhirnya terbang juga ke Korea Selatan. Jadi Ananda, bahwa hidup harus terus berjuang, tidak boleh terhenti pada suatu titik. Terakhir Ibu tutup dengan filosofi pohon bambu. Suatu saat seseorang menanam pohon bambu, menanam benih. 1 tahun ditengok, pohon bambu juga belum bersemi, belum tumbuh tunasnya. 2 tahun tunasnya juga belum bersemi. Penantian lama. Dalam penantian itu sesungguhnya pohon bambu tersebut tumbuh ke dalam, mencari pijakan yang kokoh, akarnya mencari pijakan yang kuat. Sampai tahun kelima, pohon bambu tersebut baru mulai tumbuh sedikit. Padahal pohon-pohon lain sudah tumbuh tinggi menjulang. Pada tahun kelima, tumbuh sedikit. Dan kita harus menyadari bahwa proses itu terjadi bukan karena kita malas untuk melakukannya, tapi ada pertumbuhan yang hakiki sesungguhnya. Kemudian setelah 1 bulan, pohon bambu tersebut tumbuh menjadi 30 meter, melebihi tinggi pohon-pohon lainnya. Nah, kalau seperti itu kita tidak pernah menyerah, suatu saat pasti hasil usaha dan doa yang kita terapkan, yang kita usahakan, insya Allah Allah akan memberi balasannya. Terus semangat Ananda di SMA Negeri 1 Timpeh. Ibu sambut dengan tangan terbuka. Salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.